Dr. Martens atau yang biasa disebut Doc Mart, sepatu simbol perjuangan. Simbol ini gak main-main loh buat jadi julukan sepatu Doc Mart. Sepatu Doc Mart menjadi simbol perjuangan karena pada awalnya dipakai oleh kaum pekerja. Sepatu ini melambangkan perjuangan dan kerja keras dan bertahan hingga sekarang. Karena itu, mari kita bahas seutas sejarah terciptanya sepatu Dr. Martens. Kita bahas dari sisi sang maestro sepatu Doc Mart itu sendiri, yaitu Klaus Martin. Klaus Martin adalah seorang dokter tentara Jerman pada zaman Perang Dunia Kedua. Suatu waktu, Klaus Martin mengalami kecelakaan saat bermain ski di pegunungan Alpen, Bavaria. Dia tersadar kalau sepatu bot tentara Jerman memiliki standar yang tidak nyaman untuk kakinya. Sembari mengobati kakinya yang terluka, dia mengotak-atik sepatunya dan menemukan berbagai desain sepatu yang membuat dia nyaman. Hingga akhirnya ia menemukan konsep yang tepat untuk kakinya. Perang Dunia II berakhir, terjadi chaos besar-besaran di Jerman. Penjarahan dilakukan secara masif oleh warga Jerman termasuk Klaus Martin sendiri. Ia menjarah kulit dari seorang tukang sol sepatu dan menjadikan kulit jarahannya itu menjadi sepasang sepatu yang sesuai dengan konsepnya. Tak lama berselang, Dr. Martens membuat prototipe sepatu yang kemudian ditunjukkan kepada kawan lamanya yaitu Dr. Herbert Fang, seorang insinyur mesin. Fang tertarik dengan konsep Martens. Hingga akhirnya pada tahun 1947 mereka membuka bisnis sepatu bersama. Setelah membuka bisnis bersama kawannya ini, mereka butuh bahan untuk membuat sepatu. Mereka akhirnya menggunakan karet bekas dari lapangan terbang Luftwaffe, dan dengan karet bekas itu mereka membuat bisnis sepatu. Bisnisnya sukses dan menjadi tren di kalangan ibu rumah tangga. Bahkan 80% penjualan mereka dibeli oleh kaum wanita karena kenyamanan sepatu dan juga durabilitasnya yang tahan lama. Bisnis berkembang pesat. Mereka akhirnya memiliki pabrik pada tahun 1952 dan membuka cabang internasional di tahun 1956. Hal ini menarik perhatian dunia. Satu perusahaan yang tertarik adalah perusahaan asal Inggris, yaitu R. Griggs Group. Mereka tertarik dengan desain dan konsep sepatu Doc Mart. Akhirnya, Doc Mart dibeli hak paten dan produksinya oleh perusahaan asal Inggris tersebut. Dibawa ke Inggris, tentu perusahaan ini memberikan beberapa perubahan pada sepatu Doc Mart. Perubahan itu ada pada bagian tumit, upper, tepi sol yang beralur dua nada, jahitan bilur khas berwarna kuning, dan pola unik solnya. Perbedaan itu ditanggapi oleh Klaus Martin, hingga akhirnya mereka mencoba untuk mengawinkan ide dan metode dengan membuat sepatu boot, yang akhirnya hasil perkawinan itu adalah sepatu yang dinamai 1460. Nama ini diambil sesuai dengan tanggal produksi sepatunya. Sepatu ini juga akhirnya disepakati untuk dilabeli Dr. Martens. Setelah sepatu seri 1460 ini selesai diproduksi, sepatu ini banyak dibeli oleh tukang pos dan para pekerja pabrik. Nah, sepatu itu dibanderol murah tapi memiliki kualitas yang baik, hingga akhirnya sepatu ini menjadi simbol perlawanan kaum muda Inggris pada zaman itu. Setelah ramai, sepatu Doc Mart pun dijadikan prinsip berpenampilan kaum skinhead saat itu. Akhirnya, sepatu ini semakin booming dan menarik perhatian Pete Townshend, personil band The Who itu menjadi orang populer pertama yang akhirnya membawa Doc Mart ke level atas. Sepatu Doc Mart menjadi simbol kebanggaan kelas pekerja dan memiliki sifat pemberontak. Opini itu terbentuk dari persona The Who yang menampilkan lagu-lagu yang memberontak sistem dan menjunjung tinggi revolusi atau perubahan. Hal ini akhirnya menjadi sebuah budaya struktural yang terbawa hingga sekarang. Kalau sepatu Doc Mart itu adalah simbol gaya tidak peduli pada sistem dan menjadi lambang kebebasan dan perlawanan. Gimana nih guys? Udah tahu kan sejarah dan ceritanya tentang sepatu Doc Mart ini? Buat para pecinta Doc Mart, lebih prefer Doc Mart sebagai simbol perjuangan atau simbol perlawanan? Coba tulis di kolom komentar.